Bab ke-21. Oh iya dik, malam ini aku mau kumpul sama teman-temanku, ucap Zaki pelan. Mendengar ucapannya, Anya langsung menoleh ke arah Zaki sambil tersenyum ketus. Ferin pura-pura tidak tahu, dia hanya fokus makan saja. Padahal ini adalah rencana mereka berdua untuk bisa pergi jalan-jalan malam ini. Kumpul bersama teman-temanmu malam ini? Tanya Anya. Iya dik, katanya Sandi mau traktir kami. Jadi ya sayang kalau aku tidak datang, jawab Zaki. Anya hanya mengangguk sebagai tanda mengiyakan. Apa kamu mengizinkanku pergi? Tanya Zaki. Iya silakan saja, tapi jangan pulang terlalu malam ya, jawab Anya sambil tersenyum. Zaki mengerutkan dahinya. Dia pikir Anya akan marah dan tidak akan mengizinkannya pergi. Tapi ternyata dia mengizinkan Zaki pergi malam ini. Yakin? Apa kamu tidak akan ngomel nantinya? Tanya Zaki memastikan. Untuk apa aku ngomel? Aku hanya marah jika kamu tidak pulang dengan tepat waktu saja kan? Tapi untuk sekarang, aku membebaskanmu malam ini, ucap Anya. Sontak saja mereka berdua terkejut. Ferin dan Zaki saling pandang. Mereka berdua benar-benar bahagia saat mendengar ucapan Anya. Terima kasih ya sayang. Nanti pulangnya mau dibawakan apa? Tanya Zaki merayu. Tiba-tiba saja Ferin tersedak. Mungkin dia cemburu karena Zaki memanggil Anya sayang dan menawari istrinya. Anya tertawa dalam hati. Dia pikir Ferin tidak bisa bermain dengan cantik. Terlihat Zaki juga langsung tertunduk. Mungkin dia keceplosan bicara seperti itu di hadapan selingkuhannya. Tidak perlu membawa apa-apa. Makanan di rumah banyak. Tidak perlu membeli apapun, ucap Anya. Zaki menarik napas lega. Mungkin saja dia berpikir Anya sedang baik hari ini. Jadi dia dan Ferin akan pergi bersenang-senang tanpa ada gangguan. Kalian lanjut makan saja ya. Aku mau ke kamar dulu, ucap Anya. Lalu dia beranjak dari kursi dan melengos pergi meninggalkan Ferin dan Zaki berdua di meja makan. Setelah melihat kepergian Anya, Zaki memegang tangan Ferin dengan erat dan menciumnya. Sayang, akhirnya kita bisa bebas malam ini. Mungkin kakakmu sedang baik hari ini. Nanti kamu juga siap-siap ya. Jangan lupa obat tidurnya kamu masukkan ke dalam minuman Anya, ucap Zaki pelan. Ternyata Zaki dan Ferin akan melakukan rencana itu. Mereka akan membuat Anya tertidur malam ini, agar dia tidak mencurigai mereka berdua. Iya mas. Akhirnya dia mau mengizinkanmu pergi malam ini. Oh iya mas, mana uangnya? Tanya Ferin sambil menyodorkan tangannya. Mendengar ucapan Ferin, Zaki baru teringat jika tas miliknya tertinggal di motor. Dia menepuk jidatnya karena merasa sudah ceroboh. Aku melupakan tasku sayang. Untung saja kamu mengingatkanku. Tasnya ada di motor. Aku bawa dulu ya, ucap Zaki. Namun saat dia hendak pergi, Ferin menahan tangan Zaki. Nanti sajalah. Nanti istrimu curiga lagi. Jangan sampai dia tahu jika di dalam tasmu ada uang itu. Nanti sajalah. Lagian di luar aman kan? Ucap Ferin. Iya sih di luar aman. Tapi kan kamu tadi minta uangnya. Ya aku mau bawa dulu lah, ucap Zaki. Tidak usah sayang. Kamu di sini dulu saja. Kita bicarakan dulu rencana kita untuk nanti malam. Uangmu tidak akan hilang kan? Ucap Ferin sambil tersenyum. Zaki hanya membalas dengan senyuman. Setelah itu dia kembali duduk. Mas, aku mau bicara penting padamu. Kamu jangan memanggil sayang pada Kak Anya di hadapanku. Kenapa kamu selalu mengulangi kesalahanmu itu? Ferin bicara sambil memasang wajah yang sendu. Mendengar ucapannya, Zaki tersenyum dan kembali mencium tangan selingkuhannya. Jadi ini alasanmu ingin berbincang dulu. Kamu cemburu ya sayang? Iya maaf, kamu juga tahu kan jika aku hanya berpura-pura saja.
Aku hanya mencintaimu saja, jangan khawatir, ucap Zaki meyakinkan. Awas saja ya, jangan ulangi hal itu lagi, ucap Ferin dengan nada kesal. Iya sayang, maafkan aku ya, ucap Zaki. Lalu dia menatap wajah selingkuhannya dengan penuh arti. Kamu cantik sekali, aku sangat mencintaimu, ucap Zaki. Dia selalu memuji Ferin. Iya mas, aku juga sangat mencintaimu, jawab Ferin. Mereka berdua saling pandang. Kini Zaki merasa benda perkasa miliknya sudah berdiri. Entah kenapa setiap berdekatan dengan Ferin dia selalu ingin memuaskan hasratnya. Bagaimana tidak tergoda? Ferin mempunyai tubuh yang semok dan selalu memakai pakaian yang seksi. Sayang, aku pengen, ucap Zaki lirih. Ayo sayang, kita bermain di kamar, ajak Ferin. Dia tidak pernah menolak keinginan Zaki, karena dia sendiri juga selalu menikmati permainan yang Zaki lakukan. Mereka beranjak dari kursi dan akan pergi menuju ke kamar Ferin. Mereka berjalan dengan beriringan, bahkan Ferin bergelayut manja di tangan kakak iparnya. Namun saat mereka sedang bercanda gurau, tiba-tiba saja di depan pintu dapur, Anya sudah berdiri di hadapan mereka. Zaki terlonjak kaget. Dia langsung mendorong tubuh Ferin sampai tersungkur. Awuh, rintih Ferin. Lalu dia mendongakkan wajahnya. Saat akan marah dia urungkan niat itu, karena melihat sang kakak telah berdiri di hadapannya. Dik, aku bisa jelaskan, ucap Zaki sambil memegang tangan sang istri. Ferin berdiri dan menundukkan kepalanya. Dia menyesal karena sudah ceroboh. Dia pikir sekarang adalah akhir dari kisahnya bersama Zaki, karena pasti Anya akan marah dan mengusirnya. Dik, ucap Zaki pelan. Apa yang ingin kamu jelaskan, Mas? Awas, aku mau ambil sop untuk diberikan pada Mbak Sally, ucap Anya sambil berjalan menuju ke meja makan. Zaki dan Ferin saling pandang. Mereka benar-benar tidak mengerti dengan sikap Anya. Jelas-jelas tadi dia melihat Ferin bergelayut manja di tangan suaminya. Tapi ternyata respon Anya biasa saja. Setelah itu Zaki menyuruh Ferin untuk pergi ke kamarnya. Karena dia juga takut sang kakak curiga, buru-buru Ferin melengos pergi dari dapur. Zaki menarik napas kasar, lalu dia mendekat ke arah istrinya yang sedang memasukkan sop ke dalam mangkuk. Dik, ucap Zaki pelan. Iya mas, jawab Anya. Dia memegang tangan Anya dan menatap wajahnya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Zaki, kini dadanya mulai memburu. Aku baik-baik saja mas, memangnya kenapa? Tanya Anya. Dia pura-pura tidak mengerti. Karena takut sang istri marah, Zaki memeluk tubuh Anya dengan erat. Dia memejamkan matanya dan berharap Anya tidak marah karena tadi melihat Ferin bergelayut manja di tangannya. Anya melepaskan pelukan suaminya dan menatapnya dengan heran. Kamu kenapa sih? Tanya Anya. Dia akan pura-pura buta meskipun hatinya terasa sakit. Hati wanita mana yang tidak sakit? Dengan mata kepalanya sendiri dia melihat adiknya memeluk tangan suaminya dengan erat dan mesra. Mas, kamu kenapa sih? Mendadak meluk-meluk gini? Tanya Anya pura-pura bodoh. Zaki melepaskan pelukannya dan memegang wajah Anya. Tidak sayang. Aku hanya ingin memelukmu saja, jawab Zaki sambil tersenyum. Dia pikir Anya tidak sadar dengan apa yang terjadi. Kini Zaki bisa bernapas dengan lega, karena Anya tidak marah ataupun mempertanyakan soal tadi. Lalu Anya mengambil mangkuk yang berisi sup untuk diberikan pada tetangganya. Dik, ucap Zaki pelan. Aku mau mengantarkan sup ini dulu. Anya bicara sambil melengos pergi meninggalkan Zaki sendiri di dapur. Setelah melihat kepergian sang istri, Zaki tampak berpikir. Dia terus memikirkan sikap Anya yang seolah acuh tak acuh padanya. Padahal tadi jelas sekali Anya melihat Ferin bergelayut manja di tangannya. Aneh.
Aku yakin tadi Anya melihat hal itu. Tapi kenapa respon dia biasa saja? Kupikir dia akan marah. Gumam Zaki. Di saat Zaki sedang dilanda kebingungan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Ferin yang menghampirinya di dapur. Ferin, kamu ngangetin saja, ucap Zaki dengan nada kesal. Kak Anya keluar rumah kan? Bagaimana, apa dia marah soal tadi? Ferin langsung menanyakan hal itu pada Zaki. Tidak, dia biasa-biasa saja kok. Seperti tidak melihat sesuatu. Aneh juga ya. Tapi memang itu yang terjadi, ucap Zaki. Dia juga masih merasa heran mendengar ucapannya. Ferin juga tampak keheranan. Dia pikir Anya akan murka dan mengusir dia dari rumahnya. Tapi ternyata Anya bersikap biasa saja. Seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang suami dan adiknya lakukan. Apa menurutmu ada sesuatu yang tidak beres dengan kakakmu? Tanya Zaki. Ah, sudahlah. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Bagus kan jika Kak Anya bersikap dingin padamu. Itu bisa memudahkanmu untuk segera menceraikan istrimu itu. Dan kita akan hidup bersama bahagia, ucap Ferin sambil tersenyum licik. Lalu Ferin menarik tangan Zaki. Dia akan mengajak kakak iparnya untuk menuju ke kamarnya. Tentu saja respon Zaki sangat senang. Dia tidak akan menolak ajakan dari selingkuhannya itu. Di rumah Sally, Anya sedang menceritakan tentang Ferin dan Zaki pada tetangganya itu. Kini mereka sedang berbincang di ruang tengah. Memang sialan adikmu itu. Kenapa kamu malah diam saja, Anya? Apa perlu aku yang menghajar adikmu? Sally bicara dengan nada kesal. Dia begitu geram saat mendengar ucapan Anya. Sutit. Mbak Sally, kamu sudah janjikan mau bungkam tentang masalah ini? Aku mempercayaimu, makanya aku berani bercerita padamu. Sebenarnya aku juga sudah geram dengan tingkah mereka berdua yang sudah berani terang-terangan. Tapi aku juga harus bisa menahan diri dulu, ucap Anya menjelaskan. Anya sudah menganggap Sally sebagai saudaranya. Maka dari itu dia berani menceritakan tentang rumah tangganya pada Sally. Anya, jika dibiarkan mereka pasti akan semakin menjadi. Buktinya, adikmu dengan beraninya bergelayut manja di tangan suamimu. Apa kamu tidak gemas melihat tingkah adikmu? Coba kamu cari cara untuk bisa memberi pelajaran pada mereka. Aku sangat geram mendengarnya, ucap Sally sambil mengepalkan tangannya. Dia siap menjadi garda terdepan untuk Anya. Karena Sally sudah menganggap Anya sebagai adiknya sendiri. Dia tidak rela jika Anya disakiti oleh siapapun. Mbak, sepertinya untuk sekarang aku akan membiarkan mereka tenang dulu. Aku juga tidak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan, ucap Anya sambil menundukkan kepalanya. Apa? Jadi kamu akan kalah melawan adikmu? Apa kamu rela suamimu direbut adikmu sendiri? Tanya Sally heran mendengar ucapannya. Anya menghela napas panjang. Dia juga bingung harus berbuat apa. Terlintas dalam pikirannya, dia tidak akan mempertahankan rumah tangganya bersama Zaki. Jangan bilang kamu tidak akan mempertahankan rumah tanggamu, tanya Sally menduga. Anya mendongakkan wajahnya dan menatap wajah Sally. Entahlah Mbak, aku juga bingung. Keputusan apa yang harus aku ambil? Aku sudah kecewa pada Mas Zaki, jawab Anya sambil tersenyum. Karena iba Sally langsung memeluk tubuh Anya dan menenangkannya. Anya, kenapa kamu sangat baik? Apa karena dia adalah adikmu? Jadi kamu mau membiarkan mereka berdua? Kenapa Anya? Kamu juga harus mendapat keadilan. Aku tidak rela jika mereka menyakiti hatimu. Sally bicara sambil meneteskan air matanya. Anya melepaskan pelukannya dan menghapus air mata yang ada di pipi Sally. Mbak, jangan menangis. Aku saja kuat kan? Mereka berdua tidak pantas untuk ditangisi. Memang Mbak, aku juga sakit karena masalah ini, tapi aku juga harus bisa menjaga kewarasanku, ucap Anya. Tapi Anya,
Meskipun kamu kuat menghadapi masalah yang sedang menimpamu, tidak ada salahnya kamu beri mereka pelajaran. Jangan diam saja. Ayo bertindak, ucap Sally. Lalu Anya mengeluarkan amplop berwarna coklat dari saku pakaiannya. Dia menunjukkan amplop berisi uang itu pada Sally. Mbak, sekarang aku juga sedang melakukan rencana. Mbak, tenang saja. Yang jelas malam ini, mereka berdua akan bertengkar gara-gara amplop ini. Anya bicara sambil tertawa pelan. Sally mengerutkan dahinya. Dia tidak mengerti dengan apa yang akan Anya lakukan. Apa urusannya dengan amplop ini? Tanya Sally heran. Nanti juga Mbak tahu sendiri. Yang jelas sekarang kita tenang saja dulu. Nanti mereka berdua akan mendapatkan masalah yang besar, ucap Anya. Anya tidak sabar melihat ekspresi kebingungan Ferin dan Zaki nanti saat mencari amplop yang hilang. Ya sudah. Yang penting kamu bisa memberi mereka pelajaran. Oh iya Anya, apa kamu sudah memberitahu masalah ini pada kedua orang tuamu? Tanya Sally, dia memberanikan diri bertanya seperti itu. Belum Mbak, aku belum siap memberitahu mereka. Aku belum sanggup melihat mereka sedih karena masalah ini. Nanti saja jika waktunya sudah tepat, aku pasti akan bicara pelan-pelan pada kedua orang tuaku. Jawab Anya. Semoga saja kamu tetap sabar dan kuat. Kamu jangan patah semangat. Kamu masih muda, cantik, serta pandai mencari uang. Aku yakin kebahagiaan pasti akan selalu menghampiri orang baik sepertimu, ucap Sally. Dia berusaha menyemangati Anya. Ternyata Sally tahu jika Anya adalah seorang penulis yang handal. Bahkan dia selalu membaca karya-karya karangan dari novel milik Anya. Tapi Anya tidak pernah menceritakan hobinya itu pada siapapun. Dia hanya memberitahu pada Sally saja soal kesuksesannya menjadi seorang penulis novel. Bahkan gaji per bulannya pun sangat besar jika dibandingkan dengan gaji pemberian dari Zaki. Itu sangat jauh berbeda.